Kali ini gue bakalan melakukan review dari beberapa raw materials yang baru saja gue beli. Menurut gue raw materials ini adalah raw materials yang sangat penting yang bisa digunakan dalam mengupgrade parfum. Penasaran bahan raw material apa saja yang bakalan gue review kali ini? Tonton terus videonya sampai akhir guys. Halo guys, gue Ocai dan ini Yu Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yu Wangi, channel seputar upgrading parfum. Nggak cakep nggak apa-apa, yang penting wangi. Kali ini gue bakalan mereview beberapa raw materials yang baru saja gue beli guys. Dan yang gue yakin ya, mungkin nggak banyak orang tahu tentang raw materials ini. Jadi gue sangat excited untuk melakukan review dan memberitahukan pada kalian. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video gue, dukung terus channel gue dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan review dari raw materials ini, gue pengen kasih tahu kalian kalau pada saat sebelum gue membeli raw materials ini, gue berdiskusi dengan adminnya guys. Jadi ketika gue ngechat sama si adminnya ini, menurut mereka yang membalas adalah expert dari tokonya. Jadi dia bakalan memberikan gambaran untuk senyawa-senyawa apa saja yang mereka jual sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dia biasanya pertama kali dia bakalan tanya untuk kebutuhan kita itu seperti apa. Kemudian dia bakalan saranin kita untuk senyawa apa saja yang bisa kita beli. Nanti di akhir gue bakalan tunjukin kalian chat-chat gue sama si CS atau expertnya dari toko ini guys ya. Jadi stay tune terus. Kemudian dari expertnya itu menyarankan gue untuk menyatukan pemikiran tentang permasalahan SFB dan senyawa olfaktif. Ini gue jelasin terlebih dahulu guys, supaya kalian bisa dapat gambaran ketika gue melakukan review nanti. Untuk SFB adalah Secret Formulation Base, di mana itu adalah semacam senyawa konsentrat dari sebuah parfum. Jadi misalkan parfum itu memiliki konsentrat 20%. Nah, 20%-nya itu adalah SFB-nya menurut si penjual ini atau si customer service ini guys. Sebelum masuk pembahasan, kita juga harus mengerti terlebih dahulu tentang senyawa olfaktif. Ini juga gue disaranin sama si expertnya untuk menyatukan persepsi tentang permasalahan kadar top notes, middle notes, dan base notes. Menurut expert tersebut, untuk senyawa atau top notes di dalam sebuah parfum itu maksimal 25%. Kemudian yang kedua, untuk middle notes itu maksimal di 45%, dan base notes itu maksimal di 45%. Ini kita samakan persepsi untuk apa guys? Karena takaran-takaran dari bahan-bahan yang bakalan gue jelasin nanti itu berhubungan dengan top notes, middle notes, dan base notes. Oke guys, gue harap kalian udah mengerti, jadi langsung aja kita masuk ke reviewnya. Yang pertama, gue punya molekul 100A dan 100B. Jadi untuk molekul 100 ini guys, dia itu digunakan di top notes. Untuk molekul 100A, diklaim bahwa molekul ini adalah exalter. Exalter ini diartikan sebagai booster untuk top notes yang halus dan menyedapkan. Jadi si 100A ini adalah penyedap ya guys ya, menurut penjelasan dari si expert ini. Kemudian untuk odor strength-nya itu ada di 72 jam sampai 150 jam dalam media yang non kulit. Untuk pemakaian di kulit minimal 12 jam. Molekul 100A merupakan exalter atau penyedap yang diperlukan untuk menciptakan framework ideal di bagian top notes. Molekul ini dikomposisikan berdasarkan riset dan melibatkan antara 6-16 isolate murni. Formulasi molekul ini bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan. Tugas dari molekul 100A exalter ini bertugas untuk memberikan kerangka, perkuatan, fokus, amplifikasi, karakter, dan perluasan top notes. Keistimewaan dari molekul 100A adalah dari kata exalt atau meninggikan atau meningkatkan, kami menemukan padanannya dalam kata sedap atau sedep.
Material top notes digali sedemikian rupa lalu ditonjolkan sehingga maksimal dengan cara diberikan kerangka yang kokoh, lentur, dan fleksibel. Molekul 100A dijamin memberikan top notes yang clean, crisp, clear, sedap. Mengangkat material top notes ke atas media dan siap didistribusikan melalui udara, denyut, dan keringat. Kemudian kita beralih ke 100B ya guys. Untuk 100B sendiri diklaim sebagai diffuser atau penyebar dari top notes, penguat nada atas atau difusif yang tahan lama. Untuk substantivitasnya adalah 72 jam sampai 150 jam di media non kulit guys. Kalau misalkan di kulit bisa sampai di 12 jam. Projeksinya sangat kuat dan kekuatan campurannya adalah luar biasa. Molekul 100B diperlukan untuk framework ideal di bagian top notes. Molekul ini dikomposisikan berdasarkan riset dan melibatkan 6-16 isolate murni. Formulasi molekul ini dinamis dan mengikuti perkembangan. Molekul 100B bertugas meningkatkan sedemikian rupa material top notes untuk bersama-sama memiliki sifat diffuse. Sifat diffuse mewakili keinginan agar aroma top notes tersebar merata sehingga semerbak. Keistimewaan dari molekul 100B ini adalah dari kata diffuse, menyebar atau menyusup, kami menemukan padanan kata menjadi semerbak, yaitu material tersebar merata sedemikian rupa sehingga mudah terangkat atau lifting. Material top notes akan dipecah sedemikian sehingga mudah melompat ke udara. Molekul 100B dijamin memberikan top notes yang ringan, tipis, bergulung-gulung, dan semerbak. Istilahnya adalah material top notes ditipiskan secara berlapis-lapis dan akan mudah terangkat bergelombang seiring dengan udara, denyut, dan keringat. Dari sini sudah jelas kombinasi dengan molekul 100A exalter semakin memperindah top notes menjadi sedap dan harum semerbak. Molekul 100B diffuser dijamin pasti menutup sempurna hot notes sehingga di awal parfum disemprotkan hanya top notes yang dominan. Tes kami membuktikan dominasi top notes bisa mencapai 4 jam tergantung kualitas material top notes yang digunakan. Jadi penggunaan untuk molekul 100 ini guys untuk booster atau campuran di dalam top notes guys, dan penggunaannya adalah setengah sampai sepertiga dari total top notes. Tapi buat gua itu tidak terlalu penting karena penggunaan gua adalah untuk booster atau fixatif dari campuran bibit parfum atau parfum refill. Jadi mungkin gua pakai persentase aja kali ya dari dari campuran atau booster yang bakalan gue buat. Kemudian kita beralih ke molekul 103. Molekul 103 ini memiliki 3 varian, yaitu yang pertama adalah molekul 103A. Kemudian yang kedua adalah molekul 103 delta, dan yang ketiga adalah molekul 103 epsilon. Penggunaan dari masing-masing molekul ini berbeda-beda guys, dimana untuk yang molekul 103A itu digunakan untuk booster tematik yang serba bunga gitu guys ya. Jadi ini untuk semuanya untuk yang bunga-bungaan guys. Di sini sih tertulisnya kalau misalkan molekul 103 ini thematic, multipurpose, and floral. Jadi ini tuh khusus untuk yang hot notes, middle notes yang bunga-bunga gitu guys ya. Kemudian yang kedua adalah molekul 103 delta. Ini untuk elegan dan majestic. Jadi menurut gua ini tidak punya notes tertentu atau chords tertentu. Tapi kalau misalkan tema dari parfum kalian adalah elegan gitu ya, kayak misalkan mewah gitu. Nah, kalian bisa tambahin ini guys. Untuk molekul 103 epsilon ini guys, yang ketiga ini adalah digunakan untuk tema parfum yang berhubungan dengan marine, watery, dan sea gitu ya guys, aquatic gitu. Jadi ini digunakan untuk parfum-parfum yang bertemakan segar gitu ya guys, kesegaran laut gitu. Dan ini bisa mengangkat tema dari parfum tersebut. Keistimewaan dari molekul 103 series ini guys, dia itu bertugas untuk membuat kerangka kokoh, memastikan dominasi middle notes selama mungkin sesuai kualitas dan formulasi dari middle notes. Melakukan fiksasi dan binding action sehingga middle notes sangat bisa bertahan lama hingga 12 jam atau lebih. Kemudian mengangkat material middle notes setinggi mungkin, memecahnya, mengelompokkan, dan mengontrol pelepasan sehingga bergelombang dan teratur. Ini dikarenakan kemampuan fiksasi dan material binding yang luar biasa serta kemampuan cracking dan aglomerasi pada material middle notes.
Hingga semua dalam kondisi terbaik, molekul ini mampu menahan middle notes hingga lebih dari 12 jam. Jadi itu tadi penjelasan untuk molekul 103 guys. Kemudian kita lanjut ke molekul 105. Dimana di sini tulisannya adalah molekul 105 baseliner atau base note deadlifter. Jadi bentukannya seperti ini guys. Itu untuk yang 105 ini digunakan untuk di base note guys ya. Jadi 105 ini untuk yang pernah gue coba guys, itu digunakan untuk fixatif sebuah parfum. Jadi dia bisa long lasting lebih lama seperti itu. Tugas dari molekul 105 adalah menjadi manajer yang melakukan fiksasi dan binding sedemikian rupa sehingga base note akan radian dan tahan lama lebih dari 24 jam tergantung kualitas dari material base note. Kemudian keistimewaannya adalah masalah terbesar base note adalah long lasting dan radian atau projection ya guys. Selain itu material berat yang seharusnya elegan dan anggun malah tidak mampu terangkat karena beratnya. Molekul 105 ini dijamin melakukan tata laksana di base note seperti aksi membelah material berat menjadi klaster-klaster sehingga mudah terangkat seiring dengan waktu. Kemampuan fiksasi molekul 105 dijamin sangat baik, yaitu mengikat, mengaglomerasi, serta melepas secara perlahan. Material molekul 105 memastikan aktivasi base note terbaik, yaitu di pertengahan hot notes sampai berakhirnya daya wangi sebuah parfum. Itu tadi guys untuk penjelasan dari molekul 105. Menurut gue molekul 105 ini sangat menarik ya guys. Jadi bisa digunakan sebagai fixatif dan memecah dari wangi-wangi berat yang ada di base note itu menjadi layer-layer sehingga bisa terlepas sedikit demi sedikit dan membantu difusivitasnya atau radian atau projection ya guys yang ada di base note. Kemudian yang terakhir gue juga punya satu molekul lagi yaitu adalah molekul 13A. Di sini tertulis molekul ini adalah maestro radian atau projection ya guys ya. Jadi sepengalaman gue untuk molekul 13 ini digunakan full untuk projection secara keseluruhan parfum. Molekul 13 ini merupakan kombinasi bahan-bahan pilihan untuk memberikan aspek bercahaya yang luar biasa dalam komposisi parfum apapun. Molekul 13 ini merupakan salah satu penelitian terlama yang dilakukan di bidang radiasi parfum dan ini membuat molekul 13 sangat berbeda dengan molekul-molekul lainnya. Molekul 13 tampaknya tidak memiliki tujuan khusus kecuali untuk membawa keseluruhan parfum ke tingkat daya pakai, penyajian, dan pengakuan internasional setinggi mungkin, di mana projection dan difusivitas menjadi fokus molekul ini. Jadi itu tadi guys untuk penjelasan si molekul 13 ya guys ya. Dari pengalaman gue yang gue pakai untuk molekul 13 ini digunakan untuk projection secara keseluruhan dari sebuah parfum guys. Jadi dan pada saat gue chat sama si expertnya ini guys untuk pemakaiannya itu persentasenya tidak banyak guys ya. Jadi apalagi untuk pemakaian di fixatif parfum refill itu pemakaiannya dimulai dari 0,25% sampai di 10% guys. Kemudian untuk tingkat penggunaannya guys, jadi itu juga sudah dijelaskan di dalam deskripsinya dari produk ini. Jadi untuk untuk molekul 100 itu untuk parfum refill digunakan di 1-10% dalam pengenceran 10-20% sebagai fixatif. Kemudian untuk molekul 103 dalam parfum refill itu bisa digunakan di takaran 1-10% dalam pengenceran 10-20% dalam campuran fixatif guys. Kemudian untuk molekul 105 bisa digunakan juga di 1-10% penggunaan dalam pengenceran di 10-20% sebagai fixatif guys. Kemudian untuk harganya kalian bisa lihat di layar guys, mungkin harganya sedikit pricey ya guys ya. Jadi di dalam penjelasannya juga mereka menjelaskan bahwa molekul-molekul ini dapat didilut atau diindeks wangi atau dicairkan guys, dicampurkan dengan etanol atau DPG agar lebih ekonomis ya guys ya. Jadi kalau kalian beli si molekul-molekul ini ketika kalian buka pertama kali dan kalian sniff itu wanginya semuanya sangat tajam. Jadi kalau misalkan kalian butuh untuk pengaturan wangi, kemudian butuh untuk mempelajari karakteristik dan atau buat campuran fixatif dari parfum refill, kalian bisa dilute dulu atau
dicampur terlebih dahulu guys, supaya lebih ekonomis. Jadi dari keseluruhan molekul-molekul yang udah gue pelajarin dan gue beli ini guys, seperti seperti merubah jalan pikiran gue untuk membuat fixatif atau booster dari sebuah parfum. Kalian bisa lihat ini diskusi-diskusi gue dengan expert dari AFF guys, bahwa dia banyak sekali memberikan pengetahuan baru ke gue. Makanya gue senang banget sama toko ini, karena dia tidak pelit ilmu gitu guys ya. Jadi dia banyak memberikan gambaran-gambaran ke gua dan pengetahuan-pengetahuan yang baru buat gua, dan itu sangat membantu gua dalam dalam belajar tentang dunia perparfuman ini guys ya. Khususnya di parfum refill ini, gua jadi kayak kayak banyak merubah pola pikir gua tentang bagaimana membuat booster atau fixatif dari sebuah parfum refill. Jadi setelah gue pikir-pikir, kemungkinan besar ke depannya gue bakalan menggunakan molekul-molekul ini sebagai campuran booster atau fixatif gue guys. Dan cara gue mungkin akan berubah, dimana biasanya dalam episode-episode sebelumnya gue melakukan pembuatan fixatif atau booster dengan cara memisah fixatifnya, si liquidnya itu guys, dengan dengan bibit parfum intinya. Mungkin kedepannya gue bakalan mencampur bibit parfum dengan fixatif atau boosternya langsung guys. Jadi efeknya terasa di situ, dan gua menghemat waktu untuk melakukan aging. Jadi barang-barang ini gua beli di Aliciman FF guys, di tokonya namanya Sustain Grow Indonesia. Kalian cuman bisa cari di toko hijau, karena gue cari di toko oranye dia nggak ada guys. Ada juga reseller mungkinnya seperti itu. Kemudian tapi untuk official tokonya cuma ada di toko hijau guys. Mungkin seperti itu dulu video review kali ini guys. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian dan memberikan pengetahuan baru buat kalian. Dukung terus channel gua dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video gua ke teman-teman kalian yang memiliki antusias yang sama kita. Terima kasih guys udah menonton video gua kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pesan gua tetap, gak cakep gak apa-apa, yang penting